Aku nggak nyangka Mas. Mantan pacarmu ternyata saudaraku sendiri. Dunia terlalu sempit untuk hubungan ini. Dan teganya kamu masih menjaga perasaan mantanmu itu. Kisah nyata suara hati istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Perempuan yang dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Kayla Rahmadani, perempuan cerdas berusia 27 tahun, hidup sederhana namun penuh kasih bersama keluarganya. Ia tumbuh sebagai anak yang mandiri dan berpendidikan tinggi, seorang akuntan yang berjuang dari bawah demi membahagiakan orang tuanya. Kayla memiliki hubungan hangat dengan saudara-saudaranya, terutama dengan Ella, sepupu yang sejak kecil dianggap seperti adik sendiri. Namun takdir mempertemukannya dengan cinta yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di sebuah acara reuni kampus, Kayla bertemu dengan Arhan Prasetyo, pria tampan, dewasa, dan sopan. Sosok yang langsung membuatnya jatuh hati. Perkenalan singkat itu tumbuh menjadi hubungan yang manis dan penuh perhatian. Mereka saling mendukung dalam karir dan akhirnya memutuskan menikah, tanpa tahu bahwa masa lalu Arhan menyimpan rahasia kelam yang akan menghancurkan segalanya. Beberapa tahun setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Kayla tampak bahagia di luar, tetapi perlahan berubah. Arhan mulai bersikap dingin, sering pergi tanpa alasan jelas, dan jarang menyentuh Kayla. Kecurigaan Kayla makin besar ketika ia menyadari bahwa Arhan sering berkomunikasi diam-diam dengan Ella, sepupunya sendiri, yang dulu pernah lama menghilang tanpa kabar. Dan disitulah rahasia itu terbongkar. Ella ternyata adalah mantan kekasih Arhan di masa kuliah. Cinta lama yang belum padam. Dunia Kayla runtuh dalam sekejap ketika mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan saudara yang ia cintai seperti darah daging sendiri. Tangis, amarah, dan rasa pengkhianatan menelan hidup Kayla. Keluarga terpecah, kepercayaan hancur, dan Kayla harus memilih, bertahan demi cinta, atau meninggalkan demi harga diri. Dengan hati yang remuk, ia akhirnya memilih pergi, membangun hidupnya dari awal. Bertahun-tahun kemudian, dari luka itu tumbuh kekuatan. Kayla bangkit, menata karir, dan menjadi perempuan mandiri yang sukses, membangun yayasan bagi perempuan korban pengkhianatan dan kekerasan emosional. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari siapa yang mencintai kita, tetapi dari bagaimana kita mencintai diri sendiri. Hingga akhirnya, Kayla bertemu cinta baru, Rafael Aditya, pria yang lembut dan tulus, yang mengajarkannya arti cinta yang tak menyakitkan. Dari sana, hidup Kayla berubah menjadi kisah penyembuhan dan inspirasi. Namun kisah ini tak berhenti di situ. Setelah Kayla wafat di usia senja, putrinya Mira melanjutkan warisan sang ibu lewat yayasan Suara Hati, menjadikan kisah ibunya sebagai sumber kekuatan bagi ribuan perempuan di seluruh Indonesia. Karena cinta yang tulus tidak pernah mati. Ia hanya berganti wujud, menjadi doa, karya, dan kenangan abadi. Ketika cinta berubah menjadi luka, dan saudara berubah menjadi duri, hanya hati seorang perempuan kuat yang mampu berdiri di atas reruntuhan pengkhianatan. Kalau kamu ikut terenyuh dengan kisah nyata Kayla ini, jangan lupa like, komen,
Dan subscribe untuk mendukung kisah-kisah inspiratif lainnya di Suara Hati Istri. Tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu sayangi sendiri? Ceritakan, siapa tahu kisahmu bisa menjadi inspirasi berikutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Kayla Rahmadani, usiaku 27 tahun. Aku lahir dan besar di kota kecil bernama Tegal, Jawa Tengah. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adik laki-lakiku, Kevin, sekarang sedang kuliah di Yogyakarta, sementara adik bungsuku, Ella, baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan keperawatan. Ya, Ella. Nama itu nanti akan jadi bagian dari kisah pahit hidupku. Tapi untuk saat ini, biarlah cerita dimulai dari masa ketika semuanya masih tenang dan penuh cinta. Sejak kecil, aku tumbuh di keluarga sederhana tapi hangat. Ayahku, Pak Rendra, seorang guru SMA yang sangat dihormati murid-muridnya. Sementara ibuku, Bu Mira, seorang ibu rumah tangga yang sabar dan tegas. Dalam pandangan banyak orang, keluarga kami terlihat harmonis, dan memang begitu adanya. Kami selalu makan malam bersama, berbagi cerita sebelum tidur, dan saling membantu dalam segala hal. Aku dikenal sebagai anak yang tekun dan ambisius. Setelah lulus SMA, aku melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Semarang, mengambil jurusan akuntansi. Di sana, aku bukan hanya belajar tentang angka dan laporan keuangan, tapi juga belajar tentang kehidupan, tentang bagaimana rasanya berjuang sendirian jauh dari keluarga, menghadapi dunia yang keras, dan menjaga diri dari pergaulan yang salah arah. Lulus dengan nilai yang memuaskan, aku langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor di Semarang sebagai staf keuangan. Awalnya aku hanya kontrak 1 tahun, tapi karena kinerjaku baik dan teliti, aku diangkat menjadi karyawan tetap. Aku bangga dengan diriku sendiri. Aku merasa sedang berada di puncak semangat hidupku. Muda, mandiri, dan punya tujuan jelas. Setiap akhir pekan, aku pulang ke rumah orang tua. Ibu selalu menyambutku dengan pelukan hangat, sementara ayah sering menanyakan kabar pekerjaanku sambil menyeruput teh hangat buatan ibu. Kami masih sering makan malam bertiga, kadang berempat kalau Ella sedang libur kuliah. Ella waktu itu masih gadis ceria yang sering curhat padaku tentang dunia kampusnya. Aku menyayanginya seperti adik kecil yang manja tapi lembut hatinya. Hidupku waktu itu sangat sederhana. Aku belum berpikir tentang cinta, apalagi pernikahan. Fokusku hanya satu, membahagiakan orang tuaku. Aku ingin mereka bangga memiliki anak perempuan yang sukses tanpa harus merepotkan siapapun. Namun hidup memang selalu punya kejutan, terkadang datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Hari itu, di suatu acara reuni kecil kampus yang diadakan di sebuah kafe di Semarang, aku bertemu dengan seseorang yang kemudian mengubah seluruh arah hidupku, Arhan Prasetyo. Tapi sebelum kisah itu dimulai, aku ingin kau tahu satu hal. Sebelum Arhan datang, hidupku tenang, hatiku bersih, dan keluargaku utuh. Aku tak pernah menyangka, kelak lelaki yang membuatku jatuh cinta, justru akan mempertemukanku dengan luka terbesar dalam hidupku. Aku dan adik-adikku selalu tumbuh dalam suasana yang penuh kebersamaan. Walaupun kami bertiga memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi keluarga kami selalu berusaha menjaga keharmonisan dan rasa saling menghargai satu sama lain. Aku sebagai anak sulung, terbiasa menjadi penengah dan penopang keluarga. Sejak kecil, aku sudah diajarkan untuk bertanggung jawab. Kalau ibu sedang sakit, akulah yang menggantikan tugas memasak dan membereskan rumah. Kalau ayah sedang sibuk di sekolah, aku yang memastikan Kevin dan Ella belajar dengan baik.
Aku bukan hanya kakak bagi mereka, tapi juga seperti ibu kecil yang selalu siap menegur kalau ada yang salah dan memeluk kalau mereka sedang sedih. Dengan Kevin, hubungan kami cenderung lebih santai dan terbuka. Dia sering bercerita tentang dunia perkuliahannya, tentang teman-temannya, bahkan tentang perempuan yang diam-diam disukainya. Kevin tipe adik yang humoris tapi juga penyayang. Ia sering memanggilku Mbak Cerewet karena aku terlalu banyak memberi nasihat. Tapi di balik candaan itu, aku tahu dia sangat menghormatiku. Kalau aku marah, dia tidak pernah melawan, hanya diam dan menatapku dengan wajah menyesal. Dan beberapa menit kemudian, dia akan datang membawa minuman dingin atau makanan kecil sambil berkata, "Damai ya, Mbak Kay." Sementara Ella, adikku yang bungsu, berbeda dari kami berdua. Dia lembut, manja, dan sangat sensitif. Sejak kecil, Ella selalu menempel padaku. Kalau dia sedih, dia akan tidur di kamarku, memelukku erat, dan menangis di bahuku. Aku hafal betul suara tangisnya, pelan, tapi penuh perasaan. Saat SMA, dia sering datang ke kamarku hanya untuk meminjam baju atau berdandan bersama. Aku sering merias wajahnya sebelum acara sekolah, dan ia akan tersenyum malu sambil berkata, "Kak Kayla, kamu itu kayak mama kedua aku." Kalimat itu selalu membuat hatiku hangat. Ella dan aku juga punya hobi yang sama, menulis diari. Kami sering bertukar buku harian dan saling membaca catatan satu sama lain, tentu saja dengan izin. Kadang kami tertawa membaca curhatan masa remaja yang penuh drama, kadang kami saling memberi nasihat tentang cinta, walau saat itu kami berdua belum benar-benar mengenal cinta yang sesungguhnya. Kami bertiga tumbuh seperti tiga potongan hati yang berbeda tapi tetap terhubung oleh kasih sayang orang tua kami. Setiap ulang tahun salah satu dari kami selalu merayakannya bersama. Tak perlu mewah, cukup makan nasi goreng buatan ibu dan kue tart sederhana, tapi tawa kami selalu memenuhi rumah. Aku masih bisa membayangkan jelas wajah Ella yang tertawa saat Kevin mencoba meniup lilin lebih dulu sebelum yang berulang tahun melakukannya. Namun seiring waktu berjalan, kami mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing. Aku bekerja di Semarang, Kevin kuliah di Yogyakarta, dan Ella menyelesaikan kuliah keperawatan di Tegal. Meski begitu, kami tetap rutin saling menghubungi. Grup keluarga kami diisi dengan foto, lelucon, dan kabar terbaru. Ella sering meneleponku malam-malam hanya untuk berkata, "Kak, aku kangen." Dan aku akan menjawab sambil tersenyum, "Kakak juga kangen, Dek. Nanti kalau libur, kakak pulang, ya." Aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, adik yang paling aku cintai itu akan menjadi sosok yang paling membuat hatiku hancur. Hubungan darah yang dulu kukira tak akan pernah bisa diusik oleh apapun, ternyata bisa luluh lantak hanya karena satu hal, cinta pada lelaki yang sama. Tapi itu semua belum terjadi di masa ini. Saat ini, dalam kenangan yang masih indah, Ella tetaplah adikku, gadis lembut dengan mata yang hangat dan suara yang menenangkan. Aku masih bisa merasakan pelukannya, masih bisa mengingat tawanya, dan masih percaya bahwa tak akan pernah ada sesuatu yang bisa memisahkan kami. Sayangnya, takdir punya rencana lain. Dan aku, Kayla, sama sekali belum siap untuk menghadapi kenyataan pahit yang akan merobek kehangatan keluarga kami. Hari itu, matahari sore Semarang terasa hangat tapi tidak menyengat. Angin berhembus lembut, membawa aroma kopi dan bunga Kamboja dari halaman kafe kecil di sudut kota, tempat diadakannya reuni kecil angkatan kampusku. Sudah 3 tahun sejak aku lulus, dan undangan reuni itu datang dari grup WhatsApp alumni yang hampir tak pernah aktif. Awalnya aku ragu untuk datang, tapi karena beberapa teman dekat memaksaku, akhirnya aku mengalah. Aku datang dengan pakaian sederhana,
blus putih dan celana jeans biru muda. Aku tidak berusaha tampil berlebihan, hanya ingin terlihat sopan dan nyaman. Saat memasuki kafe, mataku langsung disambut oleh deretan wajah-wajah familiar. Teman-teman masa kuliah yang dulu menemaniku begadang mengerjakan tugas, tertawa di kantin, hingga stres menjelang sidang skripsi. Suasana ramai, penuh tawa dan nostalgia. Musik akustik lembut mengalun di sudut ruangan. Aku duduk bersama beberapa teman dekat, mengobrol tentang pekerjaan, kehidupan setelah kampus, dan tentu saja, tentang siapa yang sudah menikah lebih dulu. Kami tertawa lepas, seperti dulu di masa muda. Namun di tengah riuhnya suasana, mataku tertuju pada satu sosok yang baru saja masuk. Lelaki itu tinggi, berwajah teduh, dengan senyum yang sulit untuk diabaikan. Ia mengenakan kemeja biru muda, lengan digulung sampai siku, memperlihatkan jam tangan kulit di pergelangan tangannya. Ada sesuatu dalam cara dia menatap ruangan. Tenang, tapi penuh percaya diri. Aku beneran gak nyangka kamu datang, Han, seru salah satu temanku, Vira, sambil berdiri menyambutnya. Nama itu, Arhan. Aku pernah mendengarnya dulu. Ia satu angkatan denganku, tapi beda jurusan. Kami tidak pernah benar-benar akrab, hanya beberapa kali bertemu di acara kampus. Namun, dari dulu aku tahu, Arhan adalah tipe lelaki yang banyak disukai perempuan. Bukan hanya karena wajahnya yang menarik, tapi karena pembawaannya yang dewasa dan sikapnya yang sopan. Vira memperkenalkan kami lagi, dan saat aku mengulurkan tangan, Arhan menatapku dengan senyum lembut. Kayla, ya? Kita pernah ketemu waktu seminar ekonomi tahun terakhir kuliah, kan? Katanya. Aku terkejut dia masih mengingat. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Iya, aku kaget kamu masih ingat. Beberapa orang memang susah dilupakan, jawabnya pelan, membuat jantungku berdebar entah kenapa. Malam itu berlalu dengan banyak tawa dan cerita. Kami duduk bersebelahan hampir sepanjang acara. Arhan bercerita bahwa sekarang ia bekerja di perusahaan kontraktor besar di Semarang, mengurus bagian manajemen proyek. Sementara aku bercerita tentang pekerjaanku di bagian keuangan. Obrolan kami ringan, tapi terasa mengalir dan hangat. Tak ada kesan dibuat-buat. Sebelum acara usai, hujan turun pelan di luar kafe. Arhan menatap ke arah jendela, lalu berkata, "Kamu bawa kendaraan?" Aku menggeleng. "Enggak, aku naik ojek online tadi. Kayaknya bakal susah pulang kalau hujan begini." Tanpa banyak bicara, Arhan menawarkan untuk mengantarku pulang. Aku sempat menolak, tapi dia bersikeras. "Aku nggak tenang kalau kamu pulang sendiri malam-malam begini, apalagi hujan," katanya tegas. Perjalanan pulang malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak kusangka akan tumbuh. Di dalam mobilnya, hujan turun makin deras, membuat suasana hening namun anehnya nyaman. Kami berbincang tentang hal-hal kecil, masa kuliah, keluarga, dan cita-cita yang belum tercapai. Ia bukan tipe lelaki yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar darinya terasa tulus. Sebelum aku turun, ia berkata pelan, "Kayla, boleh aku minta nomormu? Siapa tahu, kita bisa ngobrol lagi." Aku sempat terdiam sejenak, lalu menyerahkan nomor ponselku. Saat itu, aku tak berpikir apa-apa. Aku hanya merasa, ada sesuatu yang hangat di antara kami. Sejak hari itu, komunikasi kami tidak pernah berhenti. Awalnya hanya saling sapa lewat pesan singkat, menanyakan kabar, pekerjaan, atau sekadar bercanda ringan. Tapi seiring waktu, pesan itu semakin sering datang, semakin pribadi, dan semakin dalam. Arhan punya cara membuatku merasa diperhatikan tanpa harus berlebihan. Saat aku kelelahan bekerja, dia selalu mengirim pesan, "Jangan lupa makan ya, Kay."
Dunia nggak akan runtuh kalau kamu istirahat sebentar. Ketika aku sakit, dia datang membawakan bubur ayam dan vitamin, sambil bercanda. Aku bukan dokter, tapi bolehkan aku jadi alasan kamu cepat sembuh? Perlahan-lahan, aku jatuh cinta. Aku sendiri bahkan tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu tumbuh. Mungkin sejak malam hujan di kafe itu, atau sejak pertama kali dia menatapku dengan tatapan yang menenangkan. Yang aku tahu, setiap kali Arhan tersenyum, aku merasa aman. Keluargaku pun mulai mengenalnya. Ibu bilang Arhan sopan dan punya tata krama. Ayah memujinya karena pekerjaannya yang stabil dan tanggung jawabnya yang besar. Bahkan Ella pun tampak akrab dengannya ketika Arhan beberapa kali datang ke rumah. Saat itu aku bahagia, benar-benar bahagia. Aku yakin aku telah menemukan lelaki yang tepat, seseorang yang bisa kujadikan tempat bersandar. Aku tidak pernah tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara kami pada malam reuni itu kelak akan berubah menjadi luka paling dalam hidupku. Bahwa lelaki yang kucintai sepenuh hati justru akan mempertemukanku dengan kenyataan paling pahit, cinta yang bersilang dengan darah dagingku sendiri. Tapi waktu itu, aku masih hidup dalam kebahagiaan. Dalam mataku, Arhan adalah segalanya. Dan aku, Kayla yang polos, baru saja membuka pintu cinta, tanpa tahu, di baliknya sudah menunggu badai yang siap menghancurkan segalanya. Hubunganku dengan Arhan berjalan begitu alami. Tak ada drama berlebihan, tak ada kejar-kejaran atau pertengkaran kecil seperti hubungan muda-mudi kebanyakan. Semuanya terasa tenang, seperti air yang mengalir. Setelah beberapa bulan saling mengenal sejak malam reuni itu, aku semakin yakin bahwa Arhan bukan sekadar lelaki yang mampir sesaat di hidupku. Ia hadir untuk menetap. Setiap pagi, pesannya selalu datang lebih dulu dari alarmku. Selamat pagi, calon akuntan terbaik yang selalu lupa sarapan. Aku akan tertawa membaca pesan itu, lalu membalas. Pagi juga, calon suami yang selalu khawatir berlebihan. Dan begitu saja, hari-hariku selalu dimulai dengan senyum. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama. Kadang menonton film, kadang sekadar makan di warung pinggir jalan sambil membicarakan hal-hal sepele. Aku suka caranya memperlakukanku. Arhan bukan lelaki yang pandai merayu, tapi perhatian kecilnya selalu membuatku merasa istimewa. Saat aku sedang sibuk lembur, ia datang ke kantor membawakan makan malam. Saat aku menangis karena stres pekerjaan, ia menenangkanku dengan kata-kata lembut dan pelukan hangat. Yang paling kusuka dari Arhan adalah kesederhanaannya. Ia tak pernah menjanjikan hal muluk. Baginya, cinta bukan soal janji besar, tapi soal keberanian untuk bertahan di setiap keadaan. Suatu sore di taman kota, di bawah langit jingga yang lembut, Arhan menatapku lama. Kayla, katanya pelan, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku yakin, aku pengen kamu ada di setiap hari hidupku. Bukan cuma sekarang, tapi selamanya. Aku terdiam. Degup jantungku terasa menggema di dada. Aku serius. Kay, aku mau ketemu orang tuamu. Saat itu, aku tak kuasa menahan air mata. Aku mengangguk dengan senyum yang gemetar. Aku juga yakin, Han, aku siap. Beberapa minggu kemudian, Arhan benar-benar datang ke rumah. Ia membawa kedua orang tuanya, Bu Lena dan Pak Ridwan. Mereka datang dengan sopan, membawa senyum dan bingkisan kecil. Ibu menyambut mereka dengan hangat, sedangkan ayah yang awalnya terlihat tegas, perlahan melunak setelah melihat kesungguhan Arhan. Malam itu, pembicaraan berlangsung sederhana tapi penuh makna. Arhan menjelaskan dengan tenang tentang pekerjaannya, rencananya ke depan, dan niat seriusnya untuk menikahiku. Aku mungkin belum sempurna, Pak, Bu, katanya dengan nada rendah tapi mantap. Tapi saya berjanji akan menjaga Kayla seumur hidup saya. Ayah menatapnya lama, lalu berkata, yang saya butuhkan cuma satu, Nak, tanggung jawab dan kejujuran. Kalau kamu bisa menjaga dua hal itu, kamu bisa menjaga anak saya. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Rumah kami terasa lebih ramai dengan persiapan.
Ibu dan Ella sibuk membahas busana, dekorasi, dan undangan. Kevin yang sedang kuliah di Yogyakarta pun pulang, hanya untuk membantu persiapan lamaran. Aku merasa hidupku benar-benar lengkap. Hari lamaran itu datang dengan suasana penuh haru. Di ruang tamu yang dihiasi bunga mawar putih dan pita emas, Arhan menatapku dengan mata yang bergetar, lalu mengenakan cincin di jari manisku. Dengan cincin ini, aku berjanji untuk selalu menjaga kamu, Kayla. Aku tahu hidup nggak selalu indah, tapi selama kamu di sisiku, aku siap menghadapi semuanya. Aku menatapnya sambil tersenyum dan menjawab dengan suara yang nyaris pecah. Aku juga, Han. Aku siap menjalani semuanya bersamamu. Setelah lamaran itu, hubungan kami semakin erat. Kami sering merencanakan masa depan. Arhan ingin punya rumah kecil di pinggir kota dengan halaman luas agar nanti anak-anak kami bisa bermain bebas. Aku ingin punya usaha kecil di rumah, agar bisa tetap bekerja tanpa meninggalkan keluarga. Kami menulis impian-impian itu di sebuah buku kecil yang selalu kami sebut, buku masa depan. Setiap kali kami membuka buku itu, Arhan selalu berkata, "Kamu tahu nggak, Kay? Dulu aku nggak pernah nyangka bakal ketemu perempuan kayak kamu. Kamu bikin hidupku lebih tenang, lebih berarti." Aku hanya bisa tersenyum sambil menyandarkan kepala di bahunya. Dalam hati, aku berdoa agar perasaan ini abadi selamanya. Pernikahan kami berlangsung 6 bulan setelah lamaran. Hari itu, langit begitu cerah seolah ikut memberkati kami. Aku mengenakan kebaya putih dengan riasan lembut, sementara Arhan tampak gagah dengan beskap abu-abu. Di hadapan penghulu, dengan suara bergetar, ia mengucapkan ijab kabul yang membuat semua orang terharu. Kayla Rahmadani, aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Ibu menangis haru di sampingku, sementara ayah menggenggam tangan Arhan dengan bangga. Aku yakin, saat itu aku sedang menjalani bab terindah dalam hidupku. Setelah menikah, kami pindah ke rumah kecil yang kami beli di daerah Banyumanik. Hidupku terasa sempurna. Arhan adalah suami yang penyayang, rajin membantu pekerjaan rumah, dan selalu memastikan aku merasa dicintai setiap hari. Ia memanggilku, istriku yang kuat, dan aku memanggilnya, lelaki terbaikku. Setiap malam kami makan bersama, berbicara tentang pekerjaan, masa depan, dan rencana memiliki anak. Tidak ada yang terasa salah. Tidak ada tanda bahwa di balik senyum manis itu, Arhan menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kelak akan menghancurkan ketenangan rumah tangga kami, dan menghancurkan ikatan darah antara aku dan adikku, Ella. Tapi saat itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu bahwa aku mencintai Arhan sepenuh hati, tanpa syarat, tanpa curiga. Dan bagiku, cinta kami adalah hal paling suci yang pernah kumiliki. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua janji dan kebahagiaan itu, ada kisah masa lalu yang masih hidup, menunggu waktu yang tepat untuk kembali, menghancurkan semua yang kami bangun bersama. Hari-hariku sebagai istri baru dimulai dengan begitu manis. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu dari Arhan. Aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng kesukaannya, telur mata sapi, dan segelas teh hangat. Aku suka memperhatikan wajahnya saat ia masih terlelap, karena di saat itu, Arhan terlihat seperti laki-laki paling damai di dunia. Kadang aku menepuk bahunya pelan dan berbisik, "Mas, bangun, nanti kesiangan kerja." Arhan akan membuka mata, tersenyum kecil, lalu menarikku ke pelukannya. "Sebentar aja, Kay, peluk dulu." Dan begitu, pagi kami selalu dimulai dengan tawa kecil dan kehangatan. Setelah sarapan, ia berangkat kerja, sementara aku juga bersiap ke kantor. Kami bekerja di dua dunia yang berbeda, tapi kami selalu saling memberi kabar. Setiap jam makan siang, ada saja pesannya yang masuk. "Kamu udah makan belum, istriku? Jangan kerja terus ya, nanti lupa senyum." Hal-hal kecil seperti itu membuatku selalu merasa disayangi. Malam hari adalah waktu favoritku. Aku dan Arhan punya kebiasaan kecil sebelum tidur.
Kami selalu berbagi cerita tentang hari itu. Aku bercerita tentang laporan keuangan yang membuatku pusing, dan dia bercerita tentang proyek yang hampir selesai. Kadang kami tertawa bersama karena hal-hal sepele. Kadang hanya saling diam tapi saling tahu bahwa kehadiran satu sama lain adalah ketenangan yang kami butuhkan. Aku merasa hidupku sempurna. Rumah kecil kami di Banyumanik terasa seperti surga. Dindingnya penuh kenangan baru, foto pernikahan kami di ruang tamu, lukisan bunga di dinding dapur yang kubuat sendiri, dan tanaman hijau kecil di balkon yang selalu Arhan siram setiap sore. Yang paling kusuka adalah sore hari saat hujan turun. Aku akan duduk di balkon, memandangi langit, sementara Arhan duduk di sebelahku sambil menyeruput kopi. "Mas, kalau nanti kita punya anak, kamu mau dia mirip siapa?" tanyaku suatu sore. Arhan tersenyum. "Mudah-mudahan mirip kamu. Aku takut kalau mirip aku nanti terlalu nakal." Aku tertawa pelan. "Nakal sedikit nggak apa-apa. Yang penting hatinya kayak kamu, sabar dan lembut." Arhan menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku punya istri kayak kamu, Kay, aku nggak minta apa-apa lagi dari dunia." Kata-kata itu menancap di hatiku. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Hari-hari terus berlalu. Setiap akhir pekan, kami berkunjung ke rumah orang tuaku. Ibu selalu menyiapkan makanan kesukaan Arhan, sayur lodeh dan ayam goreng. Ayah pun semakin akrab dengannya. "Arhan ini sopan sekali, Kay," kata ayah suatu kali. "Ayah tenang tahu kamu sama dia." Aku hanya tersenyum, memandang Arhan yang tengah membantu ibu mencuci piring di dapur. Hatinya benar-benar baik. Aku bersyukur setiap malam karena telah menikah dengan lelaki sepertinya. Ella pun sering datang ke rumah kami. Kadang hanya untuk menginap, kadang untuk membantu bersih-bersih atau sekadar mengobrol denganku. Aku selalu senang kalau Ella datang. Rumah terasa lebih ramai dan penuh tawa. "Mas Arhan, aku bantu cuci mobil ya?" ucap Ella suatu siang. Arhan tertawa. "Wah, boleh banget. Tapi jangan sampai baju kamu basah. Nanti kakek marah ke aku." Mereka bercanda ringan, dan aku tertawa ikut mendengar dari dalam rumah. Bagiku, itu hal biasa. Aku tak pernah curiga, karena bagaimanapun, Ella adalah adikku sendiri. Aku percaya penuh pada keduanya. Hubungan kami semakin erat. Bahkan banyak orang bilang kami pasangan yang ideal. Arhan penyabar, aku penyayang, dan kami saling melengkapi. Kadang kalau sedang lelah atau ada masalah, kami memilih bicara baik-baik tanpa saling menyalahkan. Arhan punya cara menenangkan yang luar biasa. Ia selalu memelukku sambil berkata, "Kita nggak perlu selalu sempurna, Kay. Yang penting, kita tetap satu." Kalimat itu membuatku yakin, rumah tangga kami tak akan terguncang oleh apapun. Tapi perlahan, tanpa kusadari, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Arhan mulai sering keluar malam dengan alasan pekerjaan. Kadang rapat mendadak, kadang urusan proyek. Aku percaya saja, karena aku tahu pekerjaannya memang menuntut tanggung jawab besar. Tapi ada kalanya aku merasakan sesuatu yang aneh, perasaan hampa, seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami. Malam-malam yang dulu penuh tawa, kini sering berakhir dengan sepi. Aku duduk sendiri menatap pintu rumah, menunggu suara langkah kakinya. Kadang Arhan pulang larut, mencium keningku pelan, lalu berkata, "Maaf ya, Kay, aku capek banget. Besok kita ngobrol lagi." Aku tidak pernah protes. Aku berpikir, begitulah hidup berumah tangga, tidak selalu romantis, tidak selalu bersama setiap saat. Aku hanya harus mengerti, itu saja. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku sedikit bergetar. Sebuah pesan di ponsel Arhan, bukan dari rekan kerja, tapi dari nomor yang aku kenal sangat baik, Ella. Pesan itu sederhana. "Mas, makasih ya udah dengerin aku curhat tadi. Aku lega banget." Aku tidak berpikir macam-macam saat itu. Aku hanya mengira Ella sedang punya masalah dan Arhan mendengarkannya seperti kakak laki-laki yang baik.
Tapi entah kenapa, hatiku terasa berat membaca pesan itu. Aku menatap layar ponsel lama, mencoba menenangkan diri, lalu meletakkannya kembali tanpa menegur Arhan. Aku memilih diam. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari retaknya kehidupan pernikahanku yang dulu begitu indah. Aku tidak tahu bahwa cinta yang kukira suci itu perlahan sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi di masa itu, aku masih tetap berusaha percaya. Aku masih Kayla yang yakin bahwa cinta bisa menahan segalanya. Dan Arhan, lelaki yang kupanggil suami, masih kulihat sebagai tempat pulang terbaikku. Aku tidak tahu, sebentar lagi dunia kecil kami akan berubah selamanya. Awalnya, aku pikir semua baik-baik saja. Setelah 1 tahun pernikahan, kehidupanku dan Arhan tampak stabil. Kami sudah memiliki rumah kecil di pinggiran kota Semarang, dekat dengan tempat kerjaku. Arhan yang bekerja sebagai supervisor di perusahaan otomotif sering pulang agak malam, tapi aku tidak pernah mempermasalahkannya. Aku selalu percaya padanya. Namun entah sejak kapan, sesuatu mulai terasa berbeda. Perlahan, kehangatan yang dulu mengisi rumah ini memudar. Perubahan kecil yang tak biasa. Arhan mulai jarang mengajakku berbicara. Dulu, setiap malam ia selalu menanyakan kabar pekerjaanku, kadang bercanda tentang bosku yang terlalu cerewet. Tapi sekarang, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang tersenyum sendiri, kadang cepat-cepat mematikan layar ketika aku lewat. Kerjaan, Kay, katanya setiap kali aku bertanya. Tapi aku tahu, tatapannya tidak sama seperti dulu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang stres. Mungkin kantornya sedang banyak target. Aku bahkan berusaha membuat suasana rumah lebih nyaman, memasak makanan favoritnya, mempercantik ruang tamu, bahkan membeli pakaian baru agar terlihat lebih menarik di matanya. Tapi hasilnya tetap sama. Ia tetap dingin, tetap jauh. Sinyal dari telepon yang tak pernah salah. Suatu malam, saat Arhan tertidur di sofa, ponselnya berbunyi pelan. Aku tak bermaksud mengintip, tapi nama yang muncul di layar membuat jantungku berhenti sesaat. Ella. Ya, Ella, adikku sendiri. Pesannya sederhana. Mas, jangan lupa besok ya. Aku tunggu di kafe biasa. Jangan telat. Tanganku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin mereka hanya kebetulan bertemu. Mungkin Arhan sedang membantu Ella mencari kerja, atau sekadar teman bicara. Aku berusaha menenangkan hatiku, tapi kata kafe biasa itu seperti pisau yang mulai menusuk pelan. Keesokan harinya, aku pura-pura tidak tahu. Aku tersenyum seperti biasa, menyiapkan sarapan, dan membiarkan Arhan pergi dengan ciuman di keningku seperti rutin pagi biasanya. Tapi di dalam dadaku, ada perasaan aneh. Sebuah rasa was-was yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kecurigaan yang mulai mencari bukti. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Setiap kali Arhan menerima telepon dan aku sedang di dekatnya, ia akan menjauh, keluar dari ruangan, atau menunduk sambil berbisik pelan. Aku pernah sengaja mendekat saat ia berbicara di halaman belakang. Suaranya terdengar lembut, bukan seperti pria yang sedang bicara dengan rekan kerja. Iya, aku juga kangen. Tapi jangan bilang dulu sama Kayla ya. Kata-kata itu seperti petir menyambar di siang bolong. Aku hampir menjatuhkan gelas di tanganku. Aku ingin keluar, menegurnya saat itu juga. Tapi kakiku kaku, hatiku lumpuh. Malam itu aku menangis di kamar mandi tanpa suara. Aku menatap wajahku di cermin, wajah seorang istri yang mulai kehilangan arah. Aku tak ingin menuduh tanpa bukti, tapi logikaku dan hatiku saling bertabrakan. Rahasia yang mulai terungkap. Beberapa hari kemudian, kebetulan aku sedang membereskan laundry di kamar Arhan. Dari saku jaketnya, aku menemukan struk pembelian dari sebuah kafe. Tanggalnya sama persis dengan hari pesan singkat dari Ella kemarin. Aku mengenali nama kafe itu, kafe kecil di pojok kota yang dulu sering kami kunjungi waktu pacaran.
Mataku memanas. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Kafe tempat kami dulu tertawa bersama, kini jadi tempat suamiku dan adikku bertemu diam-diam. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, hancur. Semua bercampur jadi satu. Tapi aku tidak ingin gegabah. Aku masih berharap ada penjelasan lain. Mungkin aku salah paham. Mungkin semua ini cuma kebetulan. Namun di dasar hatiku, aku tahu, tidak ada lagi yang kebetulan dalam hubungan mereka. Jarak yang kian melebar. Malam demi malam berlalu, dan Arhan semakin jauh. Ia jarang pulang tepat waktu. Kadang menginap di luar dengan alasan lembur. Bahkan di akhir pekan, saat aku ingin menghabiskan waktu bersama, ia selalu punya alasan. Rapat dadakan, teman sakit, motor rusak, dan 1000 alasan lainnya. Sementara aku terus menunggu. Menunggu sesuatu yang sebenarnya sudah pergi. Perhatiannya, cintanya, dan mungkin kesetiaannya. Di dalam rumah yang dulu penuh tawa itu, kini hanya ada keheningan. Aku tahu, badai sedang mendekat. Aku tahu, akan tiba hari di mana semua kebohongan itu terkuak. Tapi aku tidak tahu, bahwa ketika hari itu tiba, yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan Arhan, melainkan kenyataan bahwa perempuan yang merebut suamiku adalah adikku sendiri. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Langit kelabu, seolah ikut merasakan gundah yang sejak lama bersarang di dadaku. Aku menatap jam dinding di ruang tamu, pukul 10 malam. Arhan belum juga pulang. Sudah hampir seminggu ini ia pulang lewat tengah malam, kadang tanpa kabar, kadang hanya mengirim pesan singkat. Lembur, jangan tunggu. Tapi malam itu, aku tak ingin menunggu lagi. Aku ingin tahu, di mana ia berada, dan bersama siapa. Aku menggenggam ponselku erat, membuka peta lokasi yang diam-diam pernah kupasang di ponsel Arhan beberapa bulan lalu. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena aku mulai takut kehilangan arah di rumah tanggaku sendiri. Dan malam itu, titik merah di peta itu berhenti, di sebuah kafe di pusat kota. Nama kafe itu membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Kafe yang sama. Kafe yang dulu menjadi tempat kenangan kami, yang juga kini jadi tempat rahasiaku menemukan nama Ella di pesan-pesan Arhan. Aku mengambil jaket, tanpa berpikir panjang. Hujan deras tidak kuhiraukan. Hatiku terlalu penuh oleh rasa curiga yang menyesakkan. Perjalanan menuju luka. Sepanjang perjalanan, pikiranku berputar-putar. Aku berusaha mencari alasan rasional. Mungkin Arhan sedang rapat dengan klien, mungkin kebetulan Ella juga di sana. Tapi bagian terdalam dari diriku berbisik pelan. Kau tahu itu bukan kebetulan, Kayla. Mobilku berhenti di depan kafe. Dari kaca mobil, kulihat suasana di dalam, hangat, temaram, penuh pasangan yang tertawa. Dan di sudut paling belakang, di kursi yang dulu sering kududuki bersama Arhan, aku melihatnya. Arhan duduk berhadapan dengan seorang wanita berambut panjang yang kutahu betul siapa dia. Ella, adikku, darah dagingku sendiri. Mereka terlihat begitu dekat. Arhan tersenyum lembut, menyentuh tangannya di atas meja, dan Ella menunduk malu sambil tersenyum. Adegan itu menghancurkan seluruh duniaku. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di luar, di bawah guyuran hujan, menatap mereka dengan dada bergetar hebat. Air mataku bercampur dengan air hujan, tapi aku tahu betul, yang mengalir dari mataku bukan hujan. Itu patah hati. Aku menunggu sampai mereka selesai. Saat keduanya keluar dari kafe, aku menatap mereka dari balik mobil. Ella menggandeng tangan Arhan, dan Arhan tidak menolaknya. Tangannya justru menggenggam balik dengan penuh kehangatan. Konfrontasi yang tak terelakkan. Aku keluar dari mobil. Langkahku gemetar tapi tegas. Ella terpaku di tempat saat melihatku berjalan ke arah mereka. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Mas, Kayla, suaranya lirih. Aku menatap mereka berdua, pandanganku tajam,
penuh amarah yang selama ini kutahan. Jadi ini lembur yang kamu maksud, Han? Tanyaku pelan tapi menusuk. Arhan mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Dan kamu, Ella? Aku beralih menatap adikku yang dulu kubela mati-matian di rumah, yang selalu kuberi tempat tidur saat ia sedih, yang kupeluk saat patah hati. Ini caramu membalas kakakmu sendiri. Ella mulai menangis. Kak, aku bisa jelaskan. Jelaskan? Jelaskan apa? Ella? Bahwa kamu tidur dengan suami kakakmu? Bahwa kamu menghancurkan rumah tangga yang dulu kamu bantu kami bangun? Arhan menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Kayla, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa hambar. Suaraku bergetar. Bukan seperti yang kupikirkan? Aku melihat kalian berdua dengan mataku sendiri. Han, aku lihat bagaimana kamu menggenggam tangannya, seperti kamu pernah menggenggam tanganku dulu. Ella berusaha mendekat. Kak, aku minta maaf. Aku nggak bisa mengendalikan perasaan ini. Aku juga. Pelah, tangan kananmu. Kayla akhirnya berbicara lebih dulu. Tepukan keras mendarat di pipinya. Bukan karena kebencian semata, tapi karena sakitnya pengkhianatan darah sendiri. Diam, Ella. Aku sudah cukup dengar. Tangisku pecah. Aku tidak kuat lagi menatap mereka. Kebenaran yang terlambat. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah menjadi tempat yang asing bagiku. Arhan mencoba berbicara, tapi setiap kali aku melihat wajahnya, hatiku menolak. Ia mengaku, semuanya sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Katanya, awalnya mereka hanya sering berkomunikasi karena Ella curhat tentang pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Dan dari sana, perasaan itu tumbuh. Kayla, aku minta maaf. Aku nggak pernah niat menyakitimu, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tajam. Kalau tidak niat, kamu tidak akan melakukannya, Han. Arhan menunduk. Tak bisa membantah. Aku ingin membencinya. Tapi yang paling kubenci justru diriku sendiri, karena aku masih mencintainya. Ella pun datang ke rumah, memohon maaf di depan orang tuaku. Ibu menangis histeris, sementara ayah menatapnya tajam tanpa sepatah kata. Keluargaku yang dulu harmonis, kini hancur. Semua karena satu hal, cinta yang salah tempat. Akhir dari kepercayaan. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku dan Arhan tersenyum bahagia di hari yang dulu kuanggap paling indah dalam hidupku. Sekarang, senyum di foto itu terasa seperti ejekan. Aku melepaskan cincin dari jari manisku, menatapnya lama. Cincin yang dulu simbol cinta dan janji, kini hanya pengingat luka. Air mataku jatuh tanpa suara. Dunia ini terlalu sempit, Han, bisikku pelan. Karena ternyata, yang kamu cinta sekarang bukan orang lain, tapi saudaraku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur tanpa doa untuk Arhan. Karena doaku berubah. Bukan lagi untuk mempertahankan, tapi untuk belajar melepaskan. Sejak malam itu, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi dingin. Setiap sudutnya seakan menyimpan luka. Aku tidak lagi bisa duduk di ruang tamu tanpa mengingat tawa Arhan. Tidak bisa menatap dapur tanpa terbayang bagaimana kami dulu berebut membuat sarapan. Semuanya menjadi kenangan pahit. Setiap kursi, setiap cangkir kopi, bahkan aroma tubuhnya yang masih menempel di bantal. Hari-hari setelah pengkhianatan, aku berhenti bicara dengan Arhan. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi seperti orang asing. Ia tidur di sofa, aku di kamar. Tidak ada percakapan, tidak ada tatapan, hanya keheningan yang menggantung berat di antara kami. Pagi hari, ia mencoba bersikap seolah semua bisa kembali normal. Menyapaku pelan, menawarkan sarapan, tapi aku hanya diam. Bagiku, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ibu datang ke rumah setelah mendengar semuanya dari Ella sendiri. Wajahnya sembab, matanya merah.
Ia memelukku lama, pelukan yang biasanya menenangkan, tapi kali ini justru membuatku meledak dalam tangis. Kenapa harus Ella? Bu? Kenapa adik kandungku sendiri? Ibu tak menjawab, hanya memelukku lebih erat, seolah takut aku hancur di depannya. Di sisi lain, ayah tak banyak bicara. Ia hanya duduk diam di teras, memandangi langit sore yang kelabu. Wajahnya menua dalam semalam. Beliau tak pernah menyangka anak bungsunya akan jadi orang yang menghancurkan hati anak sulungnya sendiri. Keluarga yang terbelah dua. Setelah kebenaran itu terungkap, hubungan kami semua berubah. Ibu masih mencoba memaklumi Ella. Mungkin dia hilaf. Kayla, dia menyesal. Nak. Tapi aku tidak bisa menerima. Bagiku, pengkhianatan dari orang lain bisa dimaafkan. Tapi jika datang dari darah sendiri, luka itu takkan pernah sembuh. Aku dan Ella berhenti bicara sepenuhnya. Nomornya kuhapus. Pesan-pesannya tidak kubaca. Suatu hari ia datang ke rumah orang tua, berlutut di depan ibu dan ayah, memohon ampun. Tapi saat aku datang, ia menatapku dengan mata penuh air. Kak, aku minta maaf. Aku nggak mau semua ini terjadi. Aku berdiri di depan pintu, menatapnya datar. Kalau kamu benar-benar nggak mau ini terjadi, kamu bisa berhenti sebelum mulai, Ella. Ia menangis. Tapi air mata itu tak lagi berarti apa-apa bagiku. Aku pernah menangis seperti itu, tapi tidak ada yang menenangkan. Sekarang biarlah dia merasakan hal yang sama. Setelah kejadian itu, ayah memilih tidak lagi bicara pada Ella. Ia bahkan tak mau menyebut namanya di rumah. Dia bukan anakku lagi, katanya pelan suatu malam. Kalimat itu membuat ibu menangis, dan aku hanya duduk di antara mereka. Merasa bersalah karena rumah yang dulu penuh kasih kini terpecah karena kisahku. Keputusan yang tak bisa dielakkan. Suatu pagi, aku menatap surat pernikahan kami yang kusimpan di laci. Kertas itu kusut, basah oleh air mata yang entah sudah berapa kali menetes di atasnya. Aku menatap namaku dan nama Arhan di sana, lalu menarik napas panjang. Aku nggak bisa hidup seperti ini lagi, bisikku pada diri sendiri. Hari itu juga, aku pergi ke pengadilan agama dan mengajukan gugatan cerai. Tangan ini gemetar saat menandatangani berkas, tapi hatiku yakin, aku tidak ingin hidup dalam kepura-puraan. Tidak ingin menjadi istri dari lelaki yang telah berbagi hatinya dengan adikku sendiri. Saat aku pulang, Arhan sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Ia berdiri, menatapku dengan pandangan penuh sesal. Kayla, kamu ke pengadilan, ya? Tanyanya lirih. Aku tidak menjawab. Ia menunduk, lalu berlutut di depanku. Kay, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku nyesel. Aku siap menebus semuanya. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena aku muak dengan semua alasan yang datang setelah semuanya hancur. Han, kamu minta maaf setelah semuanya terlambat. Aku nggak bisa hidup bareng orang yang hatinya pernah berpaling ke adikku sendiri. Kamu bukan cuma menghancurkan aku, tapi juga keluargaku. Ia menatapku, berusaha memegang tanganku, tapi aku mundur. Lepaskan aku, Han. Aku sudah selesai. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arhan menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisan itu tak bisa mengembalikan apapun. Tidak bisa menghapus malam-malamku yang penuh kecurigaan. Tidak bisa menghapus bayangan mereka berdua di kafe itu. Yang sudah rusak, takkan bisa diperbaiki. Rumah yang ditinggalkan. Malam sebelum aku pergi, aku berkemas diam-diam. Kusimpan beberapa baju, dokumen, dan cincin pernikahan yang dulu begitu kubanggakan. Sebelum meninggalkan rumah, aku menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Setiap sudut menyimpan kenangan, kenangan yang kini terasa menyesakan. Selamat tinggal, Han, bisikku lirih. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Aku meninggalkan rumah itu,
berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Langit malam mendung, tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bebas. Sakit, tapi bebas. Hidup setelah runtuhnya kepercayaan. Beberapa minggu kemudian, proses cerai berjalan. Hidup setelah runtuhnya kepercayaan. Beberapa minggu kemudian, proses cerai berjalan. Aku kembali tinggal di rumah orang tuaku, meski suasana di sana tidak lagi sama. Ibu sering termenung, ayah jarang bicara, dan aku masih berusaha menyembuhkan luka yang terasa tak berujung. Ella pindah ke kota lain. Tidak ada yang tahu pasti kemana, dan aku tidak berusaha mencari tahu. Bagiku, lebih baik begini, tidak tahu apapun tentangnya. Karena setiap kali mendengar namanya, hatiku masih terasa perih. Namun di tengah kehancuran itu, aku berjanji satu hal. Aku tidak akan membiarkan luka ini menghancurkan diriku juga. Aku akan berdiri lagi, entah berapa lama pun waktu yang kubutuhkan. Sebab meskipun dunia memperlihatkan sisi paling kejamnya, aku masih percaya akan tiba hari di mana aku bisa tersenyum tanpa rasa sakit lagi. Aku nggak nyangka, Mas, bisikku dalam hati, menatap cincin yang kini sudah kulepaskan. Ternyata mantan pacarmu adalah saudaraku sendiri. Dunia ini memang terlalu sempit untuk hubungan ini, tapi tidak cukup sempit untuk menahan aku terus hidup setelah semua ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku memejamkan mata tanpa tangis. Karena aku tahu, meski hidupku hancur, aku masih punya diriku sendiri. Waktu berjalan lambat setelah perceraian itu. Hari-hariku terasa hampa. Aku sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya terus menanyakan, mengapa? Yang harus kutanyakan sekarang adalah, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah semua ini? Kembali ke titik awal. Setelah resmi bercerai, aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku di Tegal. Rumah itu kini terasa berbeda. Bukan lagi tempat yang penuh tawa seperti dulu, tapi lebih seperti tempat pemulihan luka. Ibu lebih banyak diam, ayah lebih sering di teras menatap langit sore. Dan aku hanya duduk di kamar, mencoba mengatur napas agar tidak sesak setiap kali kenangan datang. Namun seiring waktu, aku mulai menyadari satu hal. Jika aku terus membiarkan luka ini mengendalikan hidupku, maka pengkhianatan Arhan dan Ella akan terus menang. Dan aku tidak mau itu terjadi. Aku mulai menata hidup dari hal-hal kecil. Bangun pagi lebih awal, membantu ibu memasak, menata halaman rumah, hingga mulai membaca buku lagi, sesuatu yang dulu sering kulakukan sebelum hidupku dipenuhi air mata. Menemukan tujuan baru. Suatu pagi, aku duduk di ruang tamu sambil menatap laptop yang sudah lama tidak kubuka. Aku membuka email kantor lamaku di Semarang. Ternyata HR masih mengenalku. Setelah perceraian, aku memang sempat berhenti bekerja, tapi kali ini aku ingin kembali. Aku memberanikan diri mengirim pesan. Apakah masih ada posisi kosong di bagian keuangan? Saya siap kembali bekerja. Tak kusangka, seminggu kemudian, aku menerima balasan. Kami senang jika kamu ingin kembali. Kayla, datanglah untuk wawancara minggu depan. Hatiku berdebar. Ini mungkin bukan hal besar bagi orang lain, tapi bagiku, ini langkah pertama menuju kebebasan. Langkah pertama untuk berdiri di atas kakiku sendiri lagi. Aku berangkat ke Semarang dengan koper kecil, menumpang di kosan lama yang dulu kutinggali saat kuliah. Tempat itu sederhana, tapi di sana aku merasa hidup. Tak ada Arhan, tak ada Ella, tak ada ingatan tentang rumah yang kini bukan milikku lagi. Hanya aku dan mimpi-mimpiku yang dulu sempat terkubur oleh air mata. Kembali ke dunia kerja. Hari pertama kembali ke kantor terasa canggung. Beberapa rekan kerja menatapku dengan rasa iba. Mereka tahu tentang perceraianku, karena kabar itu sempat beredar di media sosial lewat teman-teman lama. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin bekerja, membuktikan bahwa aku bukan korban yang terpuruk. Hari demi hari,
Aku larut dalam pekerjaanku. Laporan, angka, rapat, semua itu menjadi pelarian yang sehat. Dan di sela-sela kesibukan itu, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri lagi. Aku membeli pakaian baru, memotong rambut pendek, dan berdiri di depan cermin sambil berkata pada diri sendiri, "Lihat, Kayla, kamu masih di sini. Kamu masih kuat." Pertemuan dengan dunia baru. Suatu sore setelah pulang kerja, aku duduk di taman kecil dekat kantor. Udara sore menyegarkan, aroma bunga Kamboja mengalun lembut di udara. Di bangku sebelahku, seorang pria muda duduk sambil membuka laptop. Ia tersenyum padaku. "Masih lembur di taman, ya?" candanya. Aku tersenyum kecil. Kebetulan, butuh udara segar. Namanya Raffi, seorang konsultan keuangan yang sering bekerja di perusahaan mitra kantorku. Awalnya kami hanya berbicara ringan tentang pekerjaan, cuaca, dan kopi. Tapi dari obrolan kecil itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan cinta, bukan juga ketertarikan yang tiba-tiba, tapi ketenangan. Sebuah rasa aman yang sudah lama hilang. Raffi tidak pernah menanyakan masa laluku, tidak mengorek luka. Ia hanya menjadi pendengar yang baik. Dan tanpa kusadari, kehadirannya mulai membuka celah kecil di hatiku yang lama terkunci rapat. Menemukan kekuatan diri. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin fokus pada diriku sendiri. Aku mengikuti pelatihan manajemen keuangan, memperluas koneksi profesional, bahkan mulai menulis artikel tentang healing finansial di media daring. Tulisan-tulisan itu banyak dibaca, dan beberapa orang mengirim pesan padaku. "Kak Kayla, terima kasih. Tulisannya membantu banget. Aku juga baru bercerai, dan aku merasa nggak sendirian." Saat membaca pesan-pesan itu, air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku tak menyangka, dari luka yang dulu menghancurkanku, kini aku bisa membantu orang lain yang sedang berjuang di kegelapan yang sama. Hidupku mulai kembali berwarna. Bukan dengan cinta baru, tapi dengan makna baru. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari seseorang. Terkadang, kebahagiaan datang saat kita akhirnya berdamai dengan masa lalu dan berdiri di atas kaki sendiri. Kembali menatap masa depan. Setahun setelah perceraian, aku berdiri di depan jendela apartemen kecilku di Semarang. Hujan turun lagi, seperti malam ketika semuanya berakhir dulu. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya, sambil tersenyum. "Terima kasih, Arhan," bisikku pelan. "Karena kamu, aku belajar arti kekuatan. Karena kamu, aku tahu bahwa cinta terbesar yang harus kujaga adalah cintaku pada diriku sendiri." Aku menulis catatan kecil di buku harian yang selalu kubawa. Aku bukan lagi istri yang disakiti. Aku adalah perempuan yang berhasil keluar dari neraka dan menemukan cahaya. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Dan malam itu, aku menutup buku itu dengan hati tenang. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi air mata. Hanya aku, masa depan, dan senyum baru yang siap kutemukan entah di mana nanti. Sudah 5 tahun berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku meninggalkan rumah yang pernah menjadi saksi cinta sekaligus pengkhianatan. 5 tahun sejak aku melihat Arhan dan Ella untuk terakhir kalinya, sebelum semua hancur dalam air mata dan amarah. 5 tahun sejak aku bersumpah untuk tidak lagi menangis karena seseorang yang tidak tahu arti kesetiaan. Kini, aku, Kayla Rahmadani, bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Luka itu memang pernah menenggelamkanku, tapi dari sanalah aku belajar arti kekuatan sejati. Setelah perceraian, aku memutuskan pindah ke Yogyakarta, meninggalkan semua kenangan pahit di Semarang. Di kota inilah aku membangun hidupku dari nol. Aku sempat melamar di beberapa perusahaan, dan akhirnya diterima di sebuah firma akuntansi ternama. Berawal dari posisi staf, kini aku telah menjadi manajer keuangan, dipercaya mengelola proyek besar dengan tim di bawah tanggung jawabku. Setiap langkah yang kutapaki, selalu kuingat bagaimana aku pernah diremehkan.
Bagaimana Arhan pernah berkata, "Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku, Kay." Dan kini, kalimat itu menjadi bahan bakar yang membuatku bertahan. Ternyata aku bisa. Lebih dari yang pernah kuduga. Namun bukan hanya karierku yang berubah. Aku juga mulai menemukan kembali diriku sendiri. Aku mulai menikmati kesendirian yang dulu begitu kutakuti. Setiap pagi aku berolahraga, menikmati kopi di balkon apartemen, membaca buku, dan menulis jurnal tentang hal-hal kecil yang membuatku bersyukur. Hingga suatu hari, semesta seolah ingin mengetuk hatiku lagi. Hari itu, aku menghadiri sebuah seminar bisnis di hotel tempat perusahaanku mengadakan kerjasama. Di sanalah aku bertemu dengan seseorang bernama Rafael Aditya, seorang konsultan muda yang cerdas dan rendah hati. Pertemuan pertama kami sederhana. Aku terlambat datang, dan kebetulan duduk di kursi kosong di sebelahnya. Ia menoleh dan tersenyum sopan. "Kayla, kan? Dari PT Pratama Finance." Aku mengangguk kaget. "Kok tahu?" Ia tertawa kecil. "Aku yang kirim email konfirmasi seminar ke kamu." Sejak hari itu, kami sering bertukar pikiran. Awalnya hanya soal pekerjaan, lalu berkembang menjadi percakapan yang lebih hangat tentang hobi, keluarga, dan kehidupan. Rafael punya aura tenang yang sulit dijelaskan. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya terasa menenangkan. Yang membuatku kagum, dia tidak pernah memaksakan diri untuk masuk ke kehidupanku. Ia hanya hadir, pelan-pelan, tanpa tekanan. Saat aku menceritakan masa laluku, tentang Arhan dan Ella, ia hanya menatapku dengan tatapan penuh empati. Tidak menghakimi, tidak menyela. "Kamu perempuan kuat, Kayla. Tapi kamu juga berhak bahagia lagi," katanya suatu malam di kafe kecil tempat kami biasa bertemu. Kata-kata itu menembus hatiku lebih dalam dari yang kuduga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa dicintai dengan cara yang benar. Tanpa drama, tanpa kepalsuan. 3 tahun berlalu sejak pertemuan itu. Kini aku dan Rafael hidup bersama dalam ikatan yang penuh ketulusan. Kami menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Ibu menangis bahagia saat memelukku, berkata, "Akhirnya, Kayla, kamu menemukan seseorang yang benar-benar menghargaimu." Dan aku tahu, kali ini ibu benar. Rafael bukan hanya suami, tapi juga rumah yang membuatku tenang setiap kali dunia terasa berat. Ia tidak pernah berusaha menggantikan masa laluku, tapi menemaniku belajar memaafkannya. Suatu sore di balkon rumah kami, Rafael memelukku dari belakang sambil berbisik, "Kamu tahu, aku gak pernah ingin menghapus masa lalumu, Kay. Karena tanpa itu, aku mungkin gak akan pernah bertemu kamu yang sekarang." Aku menutup mataku, membiarkan air mata jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa maaf bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang tak perlu lagi disimpan. Kini, ketika aku menatap cermin, aku tak lagi melihat perempuan yang rapuh dan terluka. Aku melihat Kayla yang baru, perempuan yang pernah hancur tapi memilih untuk berdiri kembali, yang belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari seseorang yang sempurna, tapi dari mereka yang tahu cara menyembuhkan tanpa menyakiti. Aku sudah memaafkan Arhan dan Ella, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk hidup damai. Dan di pelukan Rafael, aku tahu, akhir dari luka bukanlah kesedihan, tapi awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Pagi itu, matahari Yogyakarta menembus jendela rumah mungil di kawasan Kaliurang. Udara dingin berpadu dengan aroma kopi yang baru diseduh Rafael. Di meja makan, 2 cangkir kopi dan sepiring roti bakar menunggu. Kayla turun dari lantai atas dengan rambut terurai dan wajah yang masih tampak lelah setelah lembur semalam. Rafael menatapnya sambil tersenyum lembut. "Pagi, sayang. Kamu lembur lagi, ya?" Iya, tapi nggak apa-apa. Tadi malam aku baru bersihin laporan audit klien." "Kamu hebat, Kay," jawab Rafael sambil menyentuh tangannya.
Tapi jangan lupa, kamu juga manusia. Kadang kamu perlu istirahat. Kayla tersenyum, senyum yang dulu jarang ia tunjukkan. Senyum tulus yang kini kembali menghiasi wajahnya tanpa rasa takut kehilangan siapapun. Tahun-tahun bersama Rafael membuat Kayla belajar banyak hal. Bahwa cinta yang baik tidak menuntut untuk dimengerti setiap saat, tapi selalu memberi ruang untuk bernapas. Rafael bukan tipe lelaki yang romantis dengan kata-kata manis, tapi ia membuktikan cintanya lewat tindakan kecil, memasak sarapan, menjemput di kantor tanpa diminta, dan mendengarkan setiap cerita Kayla tanpa menyela. Suatu sore, setelah rapat penting di kantor, Kayla menerima kabar tak terduga. Telepon dari nomor tak dikenal muncul di layar ponselnya. "Halo, bisa bicara dengan Ibu Kayla Rahmadani?" "Iya, saya sendiri. Ini siapa?" "Ya, saya perawat dari RSUD Tegal, Bu. Mohon maaf, ini tentang Ibu Mira, ibu Anda. Beliau baru saja dilarikan ke rumah sakit." Detik itu juga, napas Kayla tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Rafael, yang berada di sampingnya, segera memegang tangan Kayla yang mulai gemetar. "Sayang, tenang dulu. Kita berangkat sekarang, ya." Perjalanan menuju Tegal penuh keheningan. Kayla menatap keluar jendela, berusaha menahan air mata. Semua kenangan masa lalu seolah berputar kembali. Rumah, keluarga, dan sosok ibu yang selalu menjadi pelindungnya. Sesampainya di rumah sakit, Kayla melihat ibunya terbaring lemah di ranjang, dengan alat bantu pernapasan terpasang di hidung. Air mata langsung mengalir di pipinya. "Bu, Kayla pulang, Bu," bisiknya lirih. Ibu membuka mata perlahan dan tersenyum tipis. "Kay, Ibu senang kamu datang. Ibu cuma capek. Nak, kamu jangan khawatir." Namun malam itu, setelah semua keluarga berkumpul, sosok yang tak ingin Kayla temui muncul di depan ruang Icu, Ella. Kayla terdiam. 5 tahun tanpa bertemu, dan kini mereka berdiri di tempat yang sama, dengan situasi yang begitu menyayat hati. Ella tampak lebih dewasa, tapi sorot matanya masih menyimpan rasa bersalah yang tak pernah hilang. "Kak," suara Ella lirih, bergetar. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Sangat nyesel." Kayla menatapnya lama. Jantungnya berdebar kencang. "Aku nggak mau dengar penyesalanmu, Ella. Tapi aku juga nggak mau hidup dalam kebencian lagi. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkit masa lalu. Ibu butuh ketenangan." Ella menangis terisak. Rafael yang sejak tadi berdiri di belakang Kayla, menepuk bahu istrinya pelan, isyarat untuk tetap kuat. Malam itu, mereka menjaga ibu bersama-sama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dua saudara yang dulu saling mencintai dan menyakiti duduk berdampingan tanpa kata. Hanya tangisan pelan dan doa yang terdengar. Beberapa hari kemudian, kondisi ibu membaik. Ia memanggil kedua putrinya ke kamar. "Kay, Ella, Ibu cuma mau satu hal. Jangan biarkan masa lalu memisahkan kalian selamanya. Hidup ini singkat. Kalau Ibu pergi nanti, Ibu mau kalian berdua saling jaga." Air mata Kayla menetes tanpa bisa ditahan. Ia memegang tangan ibunya erat, lalu menatap Ella. "Aku nggak tahu kapan aku bisa benar-benar melupakan, tapi aku mau mencoba, demi Ibu." Ella menunduk sambil menangis, kemudian memeluk Kayla erat-erat. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa hangat, bukan lagi seperti pisau yang menusuk. Setelah ibu pulih dan diperbolehkan pulang, Kayla kembali ke Yogyakarta. Namun hatinya kini lebih ringan. Ia tahu, memaafkan tidak berarti membiarkan orang yang menyakitinya kembali, tapi memberi dirinya kesempatan untuk hidup tanpa beban. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Kayla dan Rafael menerima kabar bahagia. Kayla hamil anak pertama mereka. Berita itu menjadi hadiah terindah dalam hidupnya. Saat ia memberitahu Rafael, lelaki itu langsung memeluknya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu serius, Kay? Kita bakal jadi orang tua?" "Iya,
jawabnya sambil tersenyum. Akhirnya, aku punya alasan baru untuk bersyukur setiap hari. Sejak saat itu, hidup Kayla benar-benar berubah. Ia menjalani masa kehamilan dengan penuh cinta dan dukungan dari Rafael. Ia juga memperbaiki hubungannya dengan keluarga, termasuk perlahan-lahan membuka komunikasi dengan Ella. Bahkan, ketika bayi mereka lahir, seorang bayi perempuan cantik yang mereka beri nama Mira Adeline, untuk mengenang ibunya, Ella datang menjenguk sambil membawa bunga dan air mata haru. "Dia mirip banget sama Kak Kay," kata Ella lirih. "Mungkin ini tanda bahwa Tuhan sudah memaafkan kita semua," jawab Kayla dengan lembut. Hari-hari berlalu dengan damai. Kayla kembali bekerja, membesarkan anaknya bersama Rafael, dan hidup dalam ketenangan yang dulu hanya menjadi doa. Luka masa lalu kini berubah menjadi kekuatan. Setiap kali ia menatap wajah kecil putrinya, ia tahu, hidup memang tidak pernah berjalan sesuai rencana, tapi selalu membawa kita pada tempat di mana kita seharusnya berada. Dan di penghujung malam, ketika ia memandangi Rafael yang menidurkan bayi mereka, Kayla berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Terima kasih, Tuhan, karena sudah menggantikan setiap air mataku dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah." 7 tahun sudah berlalu sejak hari di mana dunia Kayla runtuh, sejak pengkhianatan yang menelanjangi kepercayaannya pada cinta. Dan kini, pagi di rumahnya terasa begitu berbeda. Matahari menyelinap lembut melalui tirai putih, menimpa wajah kecil Mira Adeline, putri kecilnya yang kini berusia 5 tahun. Kayla duduk di tepi ranjang sambil menatap anaknya yang masih terlelap, lalu membelai rambut lembut itu dengan penuh kasih. "Kamu tahu nggak, sayang?" bisiknya lembut. "Dulu Mama pernah takut banget sama pagi. Tapi sekarang, setiap pagi Mama selalu bersyukur, karena bisa melihat kamu tersenyum." Ia mengecup kening Mira, lalu beranjak ke dapur. Di sana, Rafael sedang menyiapkan sarapan seperti biasa, roti panggang, telur orak-arik, dan susu hangat. Setiap pagi selalu dimulai dengan kebersamaan kecil seperti ini. Tak ada kemewahan, tapi ada cinta yang tak tergantikan. "Selamat pagi, sayang," sapa Rafael sambil tersenyum. "Pagi juga. Kamu nggak pernah bosan bikin sarapan, ya?" "Kalau bikin untuk kamu sama Mira, rasanya nggak pernah bosan," jawabnya santai, membuat Kayla terkekeh pelan. Mereka makan bersama. Lalu Rafael mengantar Mira ke taman kanak-kanak. Kayla menatap dari jendela, melihat bagaimana anak dan suaminya berjalan sambil tertawa. Pemandangan sederhana yang dulu hanya bisa ia impikan ketika hidupnya masih penuh luka. Setelah semua tenang, Kayla duduk di meja kerja di ruang tengah. Di hadapannya terbuka laptop dan secangkir teh hangat. Tapi kali ini, bukan laporan keuangan yang ia kerjakan. Ia sedang menulis sebuah buku. Ya, Kayla kini telah menulis buku berjudul Suara Hati Seorang Istri, yang menceritakan perjalanan hidupnya, dari cinta, pengkhianatan, kehilangan, hingga akhirnya bangkit dan menemukan cinta yang sesungguhnya. Buku itu bukan sekadar kisah pribadi, tapi juga doa bagi banyak perempuan yang pernah terluka seperti dirinya. "Kalau dulu aku menangis karena ditinggalkan, kini aku menulis untuk menyembuhkan," tulisnya di halaman awal buku itu. Selama proses menulis, banyak sekali kenangan yang kembali. Malam-malam gelap di mana ia tak bisa tidur karena terbayang wajah Arhan dan Ella, suara tangisan ibunya yang kecewa, dan rasa hancur saat pertama kali menyadari bahwa dunia bisa begitu kejam. Tapi setiap kenangan yang ia tuangkan ke dalam kata-kata, sedikit demi sedikit menjadi ringan. Buku itu akhirnya diterbitkan oleh penerbit besar. Saat peluncurannya di sebuah acara talk show televisi lokal, Kayla diundang sebagai tamu utama. Ia mengenakan gaun putih sederhana dengan senyum menawan di wajahnya. Di panggung, ia menceritakan bagaimana rasa sakit bisa menjadi kekuatan. "Saya dulu berpikir, hidup saya berakhir ketika pernikahan saya hancur. Tapi ternyata, justru dari titik itu saya belajar mengenal diri saya sendiri. Bahwa seorang perempuan tidak diukur dari siapa yang bersamanya, tapi dari seberapa kuat dia berdiri sendirian." Tepuk tangan bergemuruh dari para penonton. Beberapa di antara mereka menitikkan air mata,
terutama para wanita yang datang dengan luka mereka masing-masing. Di belakang panggung, Rafael menunggu sambil menggendong Mira yang membawa bunga kecil. Begitu Kayla turun dari panggung, putrinya langsung berlari ke pelukan ibunya. "Mama hebat banget. Mama seperti pahlawan." Kayla tertawa dan memeluk anaknya erat. "Mama cuma perempuan biasa, sayang. Tapi kalau kamu bilang Mama pahlawan, berarti Mama sudah berhasil." Beberapa hari setelah acara itu, Kayla menerima surat dari seseorang yang tak ia duga. Ella. Surat itu dikirim lewat pos, dengan tulisan tangan yang sudah lama tidak ia lihat. "Kak Kayla, aku nonton talk show MU kemarin. Aku nangis dari awal sampai akhir. Aku sadar, aku nggak cuma menghancurkan rumah tanggamu dulu, tapi juga menghancurkan diriku sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal, dan aku bangga melihat kamu sekarang jadi sosok yang kuat, yang bisa menginspirasi banyak orang. Aku nggak minta dimaafkan lagi, karena aku tahu itu sudah kamu berikan sejak lama. Aku cuma mau bilang, terima kasih, karena kamu nggak pernah berhenti jadi kakak, meskipun aku gagal jadi adik." Kayla terdiam lama setelah membaca surat itu. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Ia tahu, di antara luka dan waktu, akhirnya kedamaian benar-benar datang. Beberapa minggu kemudian, Kayla memutuskan mengunjungi Tegal bersama Rafael dan Mira. Ia datang ke makam ibunya, meletakkan bunga melati, dan berdoa dalam diam. "Bu, semuanya sudah baik sekarang. Aku sudah bahagia. Dan aku tahu, ini semua karena doa ibu yang gak pernah berhenti." Rafael menggenggam tangannya pelan, sementara Mira meletakkan bunga kecil di atas makam neneknya. Angin sore berhembus lembut, seolah membawa pesan dari langit, bahwa semua yang pernah rusak kini telah sembuh. Dalam perjalanan pulang, Kayla menatap langit jingga dan tersenyum. Dalam hatinya, ia berbicara kepada masa lalu. "Terima kasih, Arhan. Karena kamu, aku belajar arti kuat. Terima kasih, Ella. Karena kamu, aku belajar arti maaf. Dan terima kasih, Tuhan, karena lewat luka, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya." Beberapa tahun kemudian, buku Kayla menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di seluruh Indonesia. Ia diundang ke seminar-seminar, menjadi pembicara di acara televisi, bahkan membuka komunitas bernama Perempuan Berani Bangkit, wadah bagi para wanita yang ingin memulihkan diri dari luka batin akibat pengkhianatan atau kekerasan rumah tangga. Dalam setiap acara, ia selalu menutup dengan kalimat yang sama. "Jangan biarkan seseorang yang menghancurkanmu mengambil sisa hidupmu juga. Bangkitlah, dan tunjukkan bahwa kebahagiaanmu adalah pembalasan paling indah yang bisa kamu berikan." Dan di akhir setiap malam, sebelum tidur, Kayla selalu menatap wajah Rafael dan Mira. Ia tahu, perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke titik ini, tempat di mana cinta bukan lagi luka, tapi rumah yang menenangkan jiwa. Kini, hidup Kayla bukan kisah tentang pengkhianatan lagi, tapi kisah tentang kebangkitan, cinta, dan pengampunan yang memerdekakan hati. Dan di halaman terakhir bukunya, Kayla menulis, "Jika dulu aku berkata, dunia ini terlalu sempit untuk cinta yang salah, kini aku tahu, dunia ini luas sekali untuk mereka yang berani memulai kembali." Waktu berlalu seperti hembusan angin, pelan tapi pasti. 12 tahun sudah sejak buku Suara Hati Seorang Istri pertama kali diterbitkan. Dunia Kayla kini jauh berbeda dari masa-masa penuh air mata dulu. Kini, Kayla Rahmadani Prasetyo adalah sosok yang dihormati. Ia dikenal bukan hanya sebagai penulis buku inspiratif, tetapi juga pendiri Yayasan Perempuan Bangkit, yang membantu ribuan perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga untuk mendapatkan pendampingan hukum dan konseling psikologis. Yayasannya tumbuh pesat. Dari hanya satu ruangan kecil di Yogyakarta, kini memiliki cabang di berbagai kota besar seperti Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Di sisi lain, keluarganya tetap menjadi poros hidupnya. Rafael, suaminya yang selalu setia mendukung dari balik layar,
kini membuka firma konsultan bisnis sendiri. Dan Mira Adeline, putri kecil yang dulu digendongnya saat menulis buku pertamanya, kini sudah berusia 17 tahun, duduk di bangku kelas 3 SMA. Mira tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lembut, tapi juga tegas, sangat mirip dengan ibunya. Rambutnya panjang terurai, matanya teduh, dan senyumnya menenangkan, sama seperti Kayla dulu di usia itu. Ia sering membantu ibunya di yayasan, menemani perempuan-perempuan yang datang menangis mencari tempat untuk bercerita. Namun, seperti kebanyakan remaja, Mira mulai dilanda rasa ingin tahu yang besar tentang masa lalu. Ia sering mendengar bisikan-bisikan kecil dari media, dari orang-orang yang mengenal ibunya sebagai sosok yang bangkit dari kehancuran. Tapi Mira tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu ibunya itu. Suatu malam, setelah selesai belajar, Mira masuk ke ruang kerja ibunya, ruangan yang penuh buku, foto-foto, dan lembaran kenangan. Di rak paling atas, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat dengan ukiran nama Kayla di atasnya. Di dalamnya, tersimpan tumpukan surat dan buku harian lama. Mira membuka perlahan. Halaman pertama tertulis tanggal 14 Februari 2025. Tulisan tangan yang rapi dan lembut itu milik ibunya sendiri. Hari ini aku menulis untuk diriku yang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Aku kehilangan suami, kehilangan adik yang kucintai, dan kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi aku juga menemukan kekuatan yang tidak pernah kusangka aku punya. Mira menelan ludah. Dadanya mulai terasa sesak. Ia terus membaca halaman demi halaman, tentang pernikahan Kayla dengan Arhan, tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Ella, adik kandung ibunya, dan bagaimana segalanya runtuh begitu cepat. Ia membaca sambil meneteskan air mata, merasa seolah sedang menyaksikan sisi lain dari ibunya yang selama ini tak pernah ia kenal. Ketika Rafael masuk ruangan dan melihat Mira terisak sambil memegang buku harian itu, ia hanya berdiri diam. "Kamu udah tahu, ya?" tanyanya lembut. Mira mengangguk pelan. "Papa, kenapa Mama nggak pernah cerita?" Rafael mendekat, menepuk bahu putrinya. "Karena Mama nggak mau kamu tumbuh dengan luka yang dia punya. Dia mau kamu belajar tentang cinta, bukan tentang sakitnya." Malam itu, Kayla baru pulang dari seminar ketika melihat Mira duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Di tangannya masih ada buku harian tua itu. "Mama," suara Mira bergetar. "Aku udah baca semuanya." Kayla terdiam. Wajahnya menegang sesaat, tapi kemudian melunak. Ia duduk di sebelah putrinya, menarik napas panjang. "Kamu pasti kaget, ya?" "Iya, Ma. Aku nggak nyangka semua itu pernah Mama alami. Gimana Mama bisa kuat?" Kayla tersenyum samar, menatap anak gadisnya dengan tatapan penuh kasih. Karena waktu itu Mama sadar, kalau Mama hancur, nggak akan ada yang bisa nyembuhin Mama selain Mama sendiri. Luka itu nggak bisa dihapus, tapi bisa diubah jadi kekuatan. Dan dari situlah Mama belajar berdamai dengan masa lalu. Mira memeluk ibunya erat-erat. "Mama hebat banget." "Enggak, Nak. Mama cuma perempuan biasa yang berusaha bertahan. Tapi kalau kamu bisa melihat Mama sebagai sosok hebat, berarti Mama sudah berhasil jadi ibu yang baik." Beberapa hari kemudian, di halaman belakang rumah, Kayla duduk bersama Mira di bawah pohon Kamboja putih yang sedang berbunga. Di pangkuan mereka, Kayla meletakkan surat yang sudah lama ia tulis, surat untuk putrinya, yang selama ini belum pernah ia berikan. "Surat ini Mama tulis waktu kamu masih bayi, Mira. Mama simpan karena Mama tahu, suatu hari kamu pasti akan siap untuk membacanya." Kayla menyerahkan surat itu. Dengan hati berdebar, Mira membacanya perlahan. Surat Kayla untuk Mira. Untuk Mira, putri kecil Mama yang lahir dari harapan dan doa. Kalau suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin Mama sudah jauh lebih tua, atau mungkin kamu sedang mencari tahu kenapa Mama seperti ini. Ketahuilah, Nak, dulu Mama pernah disakiti, dikhianati, dan hampir kehilangan semua hal yang Mama cintai.
Tapi justru dari situ Mama belajar arti kekuatan. Mama ingin kamu tahu bahwa cinta tidak selalu indah. Tapi bukan berarti cinta itu salah. Yang salah adalah ketika kita lupa mencintai diri sendiri. Jangan pernah takut untuk jatuh cinta. Tapi juga jangan biarkan cinta membuatmu lupa siapa dirimu. Kalau suatu saat seseorang menyakitimu, jangan habiskan hidupmu untuk membencinya. Bangkitlah. Karena pembalasan terbaik bukan dengan dendam, tapi dengan bahagia. Dan kalau dunia terasa jahat, lihatlah ke cermin. Kamu adalah bagian dari Mama, dan Mama sudah cukup kuat untuk membuat dunia tunduk. Jadi kamu juga bisa. Mira, selalu bisa. Air mata Mira mengalir deras saat selesai membaca. Ia memeluk ibunya erat, tak ingin melepaskan. Ma, aku janji, aku akan jadi perempuan sekuat Mama. Kamu gak harus jadi seperti Mama, Nak, jawab Kayla lembut. Cukup jadi dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa tahun kemudian, Mira menulis surat balasan untuk ibunya. Surat yang ia letakkan di meja kerja Kayla tanpa sepengetahuan siapapun. Untuk Mama. Terima kasih sudah bertahan. Karena keberanian Mama, aku tumbuh dengan percaya bahwa perempuan bisa hidup bahagia tanpa harus sempurna. Aku nggak akan takut jatuh cinta, Ma. Tapi aku juga nggak akan lupa mencintai diriku sendiri. Aku bangga jadi anakmu. Cinta, Mira. Ketika Kayla menemukan surat itu keesokan paginya, air matanya menetes lagi, kali ini penuh rasa syukur. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari terbit perlahan. Dan di hatinya, ia tahu, perjuangan yang dulu penuh luka kini telah menjadi warisan cinta yang indah untuk putrinya. Karena hidup memang begitu. Luka diwariskan hanya jika kita tak pernah sembuh. Tapi cinta yang tumbuh dari luka yang dimaafkan, akan hidup selamanya. Pusing. Langit sore berwarna keemasan ketika suara burung camar terdengar di kejauhan. Rumah Kayla di tepi pantai Parangtritis kini menjadi tempat yang selalu dikunjungi banyak orang. Di halaman belakangnya, berdiri sebuah rumah baca kecil bernama Suara Hati, yang Kayla bangun bersama Rafael dan Mira, tempat di mana siapapun boleh datang membaca, menulis, atau sekadar menenangkan diri dari luka dunia. Waktu telah berjalan jauh. Kini, Kayla berusia 58 tahun. Rambutnya sudah memutih sebagian, tetapi sorot matanya masih hangat dan tenang. Senyum yang dulu sering dipaksa kuat kini benar-benar tulus. Luka lama sudah lama sembuh, tapi bekasnya tetap ada, menjadi tanda bahwa ia pernah berjuang dengan segenap hati. Sementara itu, Mira telah tumbuh menjadi penulis muda yang terkenal. Buku pertamanya, Anak dari Perempuan yang Pernah Disakiti, menjadi bestseller nasional. Banyak pembaca yang menangis saat membaca kisah nyata hubungan ibu dan anak yang disatukan oleh luka, lalu dipulihkan oleh cinta. Namun bagi Kayla, kebahagiaan sejati bukan hanya dari karya atau penghargaan. Ia merasa lengkap saat melihat Mira kini membantu memimpin yayasan Perempuan Bangkit bersama teman-teman sebayanya, membawa semangat ibunya ke generasi baru. Suatu sore, di beranda rumah yang menghadap laut, Kayla duduk di kursi rotan, mengenakan cardigan abu-abu lembut. Angin laut meniup rambutnya yang sudah beruban. Di hadapannya, laptop terbuka dengan lembaran kosong di layar. Rafael datang membawa 2 cangkir teh melati. Masih menulis? Tanya Rafael lembut. Iya, jawab Kayla tersenyum. Aku ingin menulis buku terakhir. Buku yang akan menutup semua kisahku. Judulnya sudah ada. Sudah. Ia menatap jauh ke arah cakrawala. Cinta yang tak pernah mati. Rafael diam sejenak, lalu menatap istrinya dengan bangga. Kamu memang tak pernah berhenti menginspirasi. Aku bukan menginspirasi, kata Kayla pelan. Aku hanya menulis tentang kehidupan. Tentang bagaimana perempuan bisa hancur, tapi juga bisa membangun dirinya kembali. Malamnya, ketika Kayla duduk menulis di ruang kerjanya, Mira mengetuk pintu pelan. Boleh aku masuk? Tentu, sayang.
Mira membawa sebuah map berisi manuskrip. Aku mau kasih sesuatu ke Mama, katanya. Kayla membuka map itu. Di dalamnya ada naskah berjudul Perempuan yang Mencintai Dirinya Sendiri. Itu buku keduaku, MA. Tapi aku nggak akan kirim ke penerbit dulu. Aku mau Mama yang baca pertama kali. Kayla tersenyum. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bangga sekali sama kamu, Mira. Kamu berhasil jadi dirimu sendiri tanpa kehilangan hatimu. Mira menggenggam tangan ibunya. Aku bisa seperti ini karena Mama. Mama yang ngajarin aku bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang tinggal di samping kita, tapi siapa yang tetap mencintai diri sendiri saat semua pergi. Beberapa bulan kemudian, buku terakhir Kayla diterbitkan. Cinta yang Tak Pernah Mati menjadi buku refleksi kehidupan. Bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang makna cinta dalam bentuk paling murni. Cinta kepada kehidupan, cinta kepada anak, dan cinta kepada diri sendiri. Dalam salah satu babnya, Kayla menulis, "Aku pernah dikhianati, tapi dari sanalah aku belajar apa arti setia. Aku pernah kehilangan, tapi dari sanalah aku tahu cara menghargai yang tersisa. Kini aku tahu, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. Dan cinta yang tak pernah mati adalah cinta yang kita tanam di hati orang lain lewat kebaikan." Buku itu menjadi warisan hidup Kayla. Bukan hanya untuk Mira, tapi untuk ribuan perempuan yang dulu pernah hancur dan kini mulai berdiri lagi. Beberapa tahun berlalu. Mira kini sudah menikah dengan pria bernama Arka Wijaya, seorang dokter muda yang lembut dan penuh empati. Pernikahan mereka sederhana, hanya di tepi pantai rumah keluarga. Kayla berjalan di pelaminan sambil memeluk putrinya erat. Air matanya mengalir bukan karena sedih, tapi karena syukur. "Mama," bisik Mira di telinga ibunya. "Aku janji, aku akan terus menulis. Aku akan terus hidup dengan hati yang kuat, seperti Mama." Kayla tersenyum. Itu saja sudah cukup untuk membuat Mama hidup selamanya. Tahun-tahun berikutnya, Kayla lebih banyak menghabiskan waktu di rumah baca, Suara Hati. Ia sering duduk di sudut favoritnya sambil membaca surat-surat dari perempuan yang pernah ia bantu. Beberapa di antaranya menulis, "Terima kasih, Bu Kayla. Karena buku Ibu, saya berani meninggalkan rumah yang penuh luka. Saya ingin hidup seperti Ibu, bukan sempurna, tapi merdeka." Setiap membaca itu, Kayla hanya tersenyum sambil menatap laut. Ia tahu, hidupnya tidak sia-sia. Suatu pagi yang tenang, Kayla menulis satu surat terakhir. Di atas kertas putih, dengan pena favoritnya, ia menulis pelan. "Untuk siapapun yang membaca ini nanti, hidup tidak selalu adil. Kadang kamu akan kehilangan yang kamu cintai, dikhianati oleh yang kamu percayai, dan disakiti oleh yang kamu lindungi. Tapi jangan biarkan itu menghancurkanmu. Bangun, berdiri, dan terus berjalan. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ingatlah, luka akan sembuh, tapi cinta sejati pada kehidupan, akan selalu hidup selamanya. Dengan cinta yang tak pernah mati." Kayla Rahmadani Prasetyo. Ia melipat surat itu dan meletakkannya di dalam buku hariannya, di tempat yang dulu pernah ia tulis saat hatinya hancur bertahun-tahun lalu. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, Kayla menutup laptopnya untuk terakhir kali, memandangi laut dengan senyum damai. Rafael duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kamu bahagia?" tanya Rafael pelan. "Sangat," jawab Kayla dengan suara lembut. "Aku sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang, biarkan kata-kataku hidup lebih lama dariku." Dan ketika angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin dan kenangan masa lalu, seolah seluruh alam menyapa perempuan yang pernah terluka, tapi tak pernah menyerah mencintai hidupnya. Beberapa tahun setelah Kayla berpulang, rumah baca, Suara Hati, tetap berdiri kokoh. Di rak paling tengah, berdampingan dua buku legendaris. Suara Hati Seorang Istri, karya Kayla Rahmadani, dan Perempuan yang Mencintai Dirinya Sendiri,
Karya Mira Adeline Wijaya. Di bawahnya, terukir sebuah kalimat dari Kayla yang menjadi semboyan yayasan itu. Aku pernah jatuh karena cinta, tapi aku juga bangkit karena cinta. Maka jangan pernah takut mencintai. Karena cinta, bila tulus, tidak akan pernah mati. 10 tahun telah berlalu sejak Kayla Rahmadani Prasetyo menghembuskan napas terakhir di rumah tepi pantai kesayangannya. Namun, di setiap hembusan angin laut yang menyentuh dedaunan kelapa, di setiap ombak yang berdebur lembut di pasir putih, seolah ada suara lembut yang masih memanggil. Suara hati seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang telah melewati badai dan menjadikannya cahaya bagi orang lain. Satu warisan yang hidup di setiap halaman. Kini, rumah baca, suara hati, tidak lagi sekadar rumah kecil di tepi pantai. Bangunan itu telah berkembang menjadi kompleks yayasan literasi dan perlindungan perempuan terbesar di Yogyakarta. Di depannya, berdiri patung kecil Kayla yang sedang memegang buku dan tersenyum lembut. Di bawah patung itu, tertulis kalimat legendarisnya. Luka bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari menemukan diri yang sesungguhnya. Di dalam yayasan itu, ratusan perempuan datang setiap minggu. Ada yang menangis sambil membaca kisah Kayla, ada yang menulis cerita penyembuhan mereka sendiri di atas kertas, dan ada yang sekadar duduk di kursi rotan tua tempat Kayla dulu sering menulis. Semua merasa seperti bertemu sosok ibu yang memahami tanpa perlu bertanya. Dua Mira, penerus jiwa ibu. Mira Adeline Wijaya, putri sematawayang Kayla, kini telah berusia 38 tahun. Wajahnya semakin mirip dengan ibunya, lembut tapi kuat, anggun tapi penuh wibawa. Rambut hitam panjangnya kini digelung sederhana saat ia berbicara di depan ratusan mahasiswa dalam seminar bertajuk Healing Through Words. Di atas panggung, Mira membawa buku ibunya yang sudah lusuh karena sering dibuka. Ia berkata dengan suara bergetar, "Ibu saya selalu bilang, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, asal kamu mau memeluknya. Hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai korban masa lalu, tapi sebagai saksi hidup bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya." Tepuk tangan bergema panjang. Beberapa peserta menangis. Setelah acara usai, seorang perempuan muda menghampirinya dengan mata sembab. "Kak Mira, aku dulu juga ditinggalkan suami dan sahabatku sendiri. Aku hampir menyerah. Tapi aku baca buku, Suara Hati Seorang Istri, dan hidupku berubah. Sekarang aku punya usaha kecil, dan aku ingin bantu di yayasan Kak Mira." Mira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk perempuan itu erat. "Kamu baru saja memulai, tapi percayalah, Tuhan selalu menyiapkan bab yang lebih indah setelah luka." 3 Rafael dan Laut yang menyimpan kenangan. Rafael Aditya, suami Kayla, kini sudah berusia 64 tahun. Setiap sore, ia berjalan ke tepi pantai membawa bunga melati putih, bunga favorit Kayla. Ia meletakkannya di atas batu karang besar, tempat dulu mereka sering duduk berdua menikmati matahari terbenam. "Hai, sayang," bisiknya lembut sambil menatap laut. "Kamu tahu, semua yang kamu ajarkan, semua kebaikanmu, tetap hidup. Mira menjadikannya cahaya. Dan aku tahu, kamu pasti bangga." Rafael menatap Cakrawala dengan senyum damai. Di matanya masih ada cinta yang sama, cinta yang tidak pernah pudar meski waktu telah memisahkan dunia mereka. 4 surat dari masa lalu. Suatu hari, saat membersihkan rak lama di rumah baca, Mira menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada tumpukan surat dengan pita ungu dan aroma bunga kering. Di sampingnya, ada surat dengan tulisan tangan ibunya. "Untuk Mira, jika suatu hari kamu menemukan kotak ini, artinya aku sudah tidak lagi di sisimu secara fisik. Tapi percayalah, nak, cintaku tak pernah pergi. Hidupmu tidak akan selalu mudah. Akan ada air mata, kehilangan, dan rasa kecewa. Tapi jangan takut. Kamu dilahirkan dari perempuan yang pernah hancur, dan darahku mengalir di nadimu, darah yang tahu cara bangkit, bukan menyerah. Cintailah hidupmu, cintailah dirimu,
dan teruskan apa yang sudah Mama mulai. Jika nanti kamu rindu, pergilah ke pantai saat matahari hampir terbenam. Di sana, kamu akan mendengar suara ombak yang berbisik, "Itulah Mama." Dengan cinta yang tak pernah mati. Mama. Air mata Mira menetes satu persatu. Ia menatap laut dari jendela, lalu tersenyum. "Aku dengar. Aku dengar." 5 tahun kemudian, sebuah penerusan jiwa. 5 tahun setelah menemukan surat itu, Mira membuka Festival Suara Hati, sebuah acara tahunan untuk memperingati warisan Kayla. Festival ini dihadiri oleh ribuan perempuan dari seluruh Indonesia. Ada panggung musik, pembacaan puisi, dan sesi berbagi kisah nyata. Di tengah acara, Mira naik ke atas panggung sambil membawa buku ibunya. "Hari ini, aku ingin membacakan satu paragraf terakhir dari tulisan Mama yang tak pernah diterbitkan," katanya dengan suara bergetar. Lalu ia membuka halaman terakhir dari manuskrip berjudul Surat untuk Perempuan yang Pernah Tersakiti, tulisan terakhir Kayla sebelum meninggal. "Jangan takut jatuh cinta lagi, meski dunia pernah membuatmu takut. Karena cinta bukan musuhmu, yang salah adalah orang yang tidak tahu cara mencintai. Jika kamu pernah gagal, bukan berarti kamu hancur. Itu hanya berarti kamu sedang dipersiapkan untuk cinta yang lebih besar, cinta yang datang dari dalam dirimu sendiri." Semua penonton berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa di antaranya menangis terseduh. Dan di langit sore yang mulai berubah jingga, seolah ada seberkas cahaya lembut menembus awan, seperti senyum Kayla dari atas sana. 6 akhir yang tak pernah benar-benar berakhir. Malam itu, setelah festival berakhir, Mira berjalan sendiri ke tepi pantai. Ia duduk di batu karang besar, seperti yang sering dilakukan ibunya dulu. Bintang bertaburan, dan suara laut terdengar begitu menenangkan. Aku sudah meneruskan semuanya," bisiknya sambil tersenyum haru. "Kamu benar, cinta memang tidak pernah mati." Angin laut berhembus lembut, seolah menjawab. Mira menutup matanya, membiarkan rasa hangat itu menyelimuti seluruh hatinya. Ia tahu, ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap buku yang dibaca, di setiap perempuan yang tersenyum setelah menangis, di setiap langkah anak-anak yang kini berani menulis kisah mereka sendiri. Dan saat itu juga, Mira menulis satu kalimat terakhir di buku hariannya, kalimat yang menjadi penutup sekaligus awal baru bagi semua perempuan di dunia. Cinta sejati bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang meninggalkan jejak yang membuat orang lain belajar mencintai dirinya sendiri. Tamat. Suara hati seorang istri mungkin berakhir di halaman terakhir buku, tapi gema cintanya akan terus terdengar, selama masih ada perempuan yang berani mencintai, meski pernah disakiti.